Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi ke-5 ya, web programming. Di sini saya angkat materinya mengenai tipe data di PHP. Tipe data di PHP. Sebelum masuk ke materi, Anda siapkan editor ya. Editor, atau kemudian Anda siapkan servernya. Oke, servernya ini dia. Tuh, nah, start apa aja nggak apa yang di start. Kemudian siapkan tadi editor Atom ya. Kemudian Anda buka project yang lama, project pemrograman web 2020. Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan lagi di sini tipe data. Tipe data pada PHP kita tahu bahwa variabel itu bisa digunakan untuk menyimpan data itu untuk beberapa tipe data, ya kan? Nah, dan di tipe data itu bisa dipakai untuk berbagai macam ya, untuk keperluannya. Kemudian PHP itu support banyak tipe data ya, banyak tipe data. Ini tipe data yang pertama adalah nanti string, itu bisa support sama dia string untuk string. Kemudian tipe data nilai integer ya. Kemudian float ya, tipe data float nanti kita bahas. Kemudian boolean, kemudian array, kemudian object, null, dan resource. Nanti akan kita bahas sampai dengan tipe data null saja. Baik, pertama tipe data string. Buka yang tadi ya. Untuk kita prakteknya, Anda bisa membuat sebuah file di project pemrograman web 2020, misalkan tipe data.php ya, tipe data. Sekarang kita masuk ke tipe data string. String itu sama dengan karakter ya, sama dengan karakter. Misalkan hello world. Ya. Dalam PHP string ya, string can be any tag ya, itu bisa macam-macam ya, tapi di dalam quote ya, quote. Kita bisa menggunakan double quote atau single quote, titik, petik ya, petik 2 atau petik 1, atau string itu bisa diletakkan di antara petik 2, di antara ya. Ya, di antara petik 2 atau petik 1. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah x, variabel x ini adalah isinya adalah string ya. String yang isinya adalah hello world gitu ya. Dia ada di antara 2 quote ya, double quote ini, atau di single quote. Ini x dan y, di antara double quote atau di antara single quote. Ini dinamakan string ya, string. Baik. Ini catatannya awalan dolar adalah variabel, yang ada di dalam quotes adalah string. Ini ada di dalam quote adalah string, yang ada di dalam quote adalah string. Sekarang kita coba praktekkan. PHP, kemudian kita masukkan di sini adalah tadi variabel x ya. Saya misalkan variabel x sama dengan misalkan halo. Kemudian begini misalkan ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kemudian variabel y adalah halo, tapi dia single quote ya,
single quote seperti ini. Oke. Kemudian kita akan tampilkan echo X ya, kemudian echo Y, kemudian kita tambah echo misalkan adalah tag HTML ya, untuk baris baru. Sekarang kita coba jalankan di web browser, localhost pweb1 tipe data.php. Oke. Nah ini ya, jadinya seperti ini. Ini yang dihasilkan dari, yang perlu diperhatikan adalah X ya, X ini warnanya sudah merah. X adalah variabel, kemudian hello world ini adalah isi dari variabel tadi, bentuknya adalah string. Nah kemudian echo adalah untuk menampilkan variabel X dan menampilkan variabel Y, kemudian menampilkan string ya. Nah, kalau kita lihat source-nya dengan Ctrl U gitu ya, Ctrl U di sini seperti ini jadinya. Oke, ya. Baik, ini adalah PHP string. Ya. Quote ya, di sini quotes adalah double quotes dan single quote. String itu di antara keduanya, Baik, kita akan lanjutkan ke integer ya. Integer adalah tipe non-desimal ya, yang dia maksimum ya, atau di antara minus sekian dan plus sekian. Jadi kalau misalkan ada 214748367 gitu, 647 gitu misalkan datanya, berarti dia bukan integer. Tipe datanya. Baik, rules dari integer. Bagaimana integer itu? Integer ini must have last one digit, harus minimal 1 digit ya. Tidak ada decimal point-nya, atau tidak ada yang menyertakan titik, misalkan 10.2 gitu ya. Tidak ada, harus misalkan 11. Nah, bisa bernilai positif atau negatif. Kemudian integer bisa spesifik ya, misalkan kayak desimal, heksadesimal, okta, desimal, kemudian binary notation. Itu nilai integernya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat contohnya X adalah integer. Nilainya adalah 5985. Kemudian ada komen ya, atau perintah vardam. Vardam ini adalah sebuah fungsi di PHP untuk menampilkan tipe data dan nilai dari sebuah variabel. Nilai dan tipe data dari sebuah. Kalau misalkan ada vardam X, berarti saya akan menampilkan tipe data dari X dan menampilkan nilai dari X gitu. Ya, vardam ini fungsinya, dummy data ya. Ya. Coba kita sekarang kasih data X, misalkan X sama dengan berapa tadi? 5985 gitu ya. Nah ini tidak berada dalam quote, Kalau tidak berada dalam quote, berarti dia dinyatakan sebagai integer. Sekarang kita vardam kemudian X ya. X yang di sini akan ketimpah ya. X yang ada di sini nilainya ini kan string. Kemudian kita deklarasikan lagi X adalah sebuah variabel dengan nilai integer gitu ya. Maka yang akan terbaca adalah nilai yang terakhir kalau kita kasih dummy datanya di sini. Vardam X. Kita lihat di sini di webnya ya, di servernya. Adalah integer 185.
integer 585, dia adalah nilai integer. Sekarang gimana kalau kita kasih double quote di area sini, maka dia bernilai string 4. Nilainya adalah string karena kita taruh di dalam double. Sekarang kita kembalikan lagi. Oke. Ini adalah tipe data integer. Sekarang kita tipe data float ya. Floating point number atau desimal dengan titik ya, atau eksponensial, bilangan eksponensial. Kita lihat di 10,5 misalkan, atau 10,5 ya, 10,365 gitu ya. Kita lihat di sini contohnya, variabel float x ya, x adalah variabel yang berisi nilai float 10,386. Kemudian kita dummy datanya untuk menampilkan tipe data dari variabel x dan nilai dari variabel x. Sekarang kita coba lihat di sini, x adalah 5,9 lah gitu ya, atau 59,85 boleh. Kemudian kita dummy datanya x. Ya, kita kasih BR di sini. X. Sekarang coba kita lihat di websitenya, maka nilai x adalah 1. Sekarang kita coba kasih echo, misalkan kita gabungkan saja echo nilai ini apa namanya, tipe data variabel x dan tipe data dan nilai ya, nilai variabel x adalah gitu ya, sama dengan tab ya, kemudian kita kasih titik untuk menggabungkan. Di sini oke. Sekarang kita coba satu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ya. Tipe data dari variabel x ke 1 adalah init dan ya, karena dia apa namanya, apa dia, karena di sini vardam dummy data ya, jadi dia akan dibaca oleh program seperti ini, float integer ya, integer kemudian vardam x dan vardam x. Nggak bisa pakai vardam ya. Oke, ini adalah contoh dari tipe data float dan tipe data integer. Sekarang kita lihat lagi di sini boolean. Boolean itu merepresentasikan cuman 2 state ya, cuman 2 posisi atau cuman 2 kondisional. Dia tipe data ini cuman punya 2 kondisional. Yang pertama adalah true benar dan false salah ya. Misalkan x adalah true dan y adalah false. Ini adalah variabel x adalah true, y adalah false. Ya. Kalau kita lihat di sini, misalkan kita kasih x sama dengan true ya. Kemudian y sama dengan true, kemudian y sama dengan false ya. Kemudian kita kasih true dan false, kita lihat ya. Kemudian
Kemudian kita coba dummy dan var dam x ya, x dan var dam y. Kasih di sini. Sorry, ini salah. Sekarang kita coba cek kebenarannya di program. Ayo, ini x adalah boolean true, boolean false. Nah, ini dia. X tadi adalah true, kemudian y adalah false. Dia langsung ya, ketika dia true maka dia nilai tipe datanya adalah boolean, nilainya true. Kemudian y itu tipe datanya boolean, nilainya false. Cuma ada dua ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa biasanya boolean itu digunakan untuk conditional testing ya, untuk testing conditional test ya biasanya. Jika x tidak sama dengan y sama dengan x tidak sama dengan y, misalkan return true gitu ya, biasanya begitu untuk conditional testing, untuk pengembalian nilai. Jadi misalkan x tidak sama dengan y, misalkan y misalkan return true ya, gitu, untuk conditional x gitu, atau return false gitu ya, contoh untuk conditional statement, conditional testing. Kemudian tipe data yang penting banget semuanya penting tipe data ya, ini adalah satu tipe data yang penting ya, adalah tipe data array. Ini banyak banget digunakan nanti dalam pemrograman web ya, array, kemudian string, kemudian boolean, kemudian integer, itu paling banyak ya digunakan. Objek ya, itu banyak juga. Nah, array adalah in array ya, dalam array ini tipe data array ini tipe data yang bisa menyimpan banyak value atau banyak nilai dalam single variable. Misalkan dalam satu variabel itu banyak nilai gitu misalkan. Gitu. Dalam single variable banyak nilai. Nah, di sini ada example, nanti saya lihatkan di editor ya. Example course ini contoh variabel course adalah sebuah array. Biasanya deklarasinya seperti ini ya. Course variabel array ini adalah deklarasi bahwa dia adalah array. Kemudian ini adalah nilai dari value-nya. Nah, berdasarkan nilai dari value, karena dia nilainya adalah sebuah string, maka dia diapit oleh dua quote ya, quote. Ini nilai Volvo. Quote pertama, nilai pertama adalah Volvo. Kemudian ditandai dengan koma di sini. Koma, kemudian nilai kedua. Nilai ketiga, gitu ya. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Kemudian habis itu kita tampilkan ya. Tampilkan tipe data dan nilai dari array, variabel tadi. Coba kita sekarang cek di sini. X sama dengan array ya. Oke. Kemudian di array ini kita ada value ya, bisa di tadi double quote ya, karena dalam Volvo BMW apa ya? Volvo, BMW, apa tuh? Toyota. Okay. Kemudian kita dummy data var dam x ya, x. Kita kasih b di sini. Oke. Sekarang kita coba cek F5 var dam x. X adalah Volvo, BMW, Toyota. X adalah var dam
X. Volvo, BMW, Toyota, Fordham, X. Coba kita lihat. Harusnya bisa ya. Oh, ini mungkin yang bikin nggak bisa. Oke, itu dia. Ada if else. If X tidak sama dengan return true. Ya. Ini yang bikin nggak ada tadi. Dia return true, habis itu exit mungkin. Nah, kita lihat di sini array. Fordham X ya. X adalah array ya. X adalah array, isinya 3. Ya, isinya ada 3. Kemudian dia yang pertama, array itu biasanya indeksnya di setiap program itu indeksnya adalah 0 ya. Jadi setiap nilai pertama dari array itu indeks ke 0. Kemudian indeks ke 1, indeks ke 2 ya. Kalau nilainya 3 berarti indeksnya sampai nomor 2 karena mulainya dari 0. Nilai dari value di dalam array tadi. Indeks pertama atau nilai pertama ya, nilai 0, indeks ke 0. Ini adalah nilai variabelnya adalah string, kemudian jumlahnya 5, nilainya Volvo. Kemudian indeks kedua, ini tipe datanya string, jumlahnya 3, nilainya BMW. Ya, indeks kedua itu dia tipe datanya string, nilainya jumlahnya 6, nilainya Toyota. Jumlah dari string tadi adalah 6. Kemudian kalau kita lihat misalkan di sini gabungan ya, misalkan di array itu bukan hanya misalkan string aja misalkan, bukan hanya string aja misalkan. Misalkan kalau kita lihat di sini adalah ini Volvo ya, dalam satu array ini Volvo. Kemudian tahun pembuatannya misalkan 2020 gitu ya. Kemudian di sini apa lagi ya? Harganya misalkan di sini harganya misalkan 2 juta. 3 misalkan ya. Maka kalau kita lihat di sini X, kalau kita dummy data X ya. X dan ini oke lah Y, kita kasih Y gitu ya untuk membedakan. Kemudian kita kasih di sini adalah Y gitu ya. Kalau kita lihat maka dia berbeda ya. Array yang nomor 2 Y itu adalah ada 3 nilai. Kemudian indeks pertama itu tipe datanya string, jumlahnya 5, nilainya Volvo. Kemudian indeks kedua ini tipe datanya integer ya, ada di sini integer. Kemudian apa tuh? Nilainya 2020. Yang ketiga adalah tipenya integer, kemudian nilainya 2 juta. Nah, itu dia tipe data array ya. Contoh tipe data array. Kemudian objek. Tipe data objek ini juga banyak digunakan ya, karena sekarang pemrograman itu sangat rumit sekali dan membutuhkan resource dan banyak kompleksitas. Biasanya pemrograman itu dibekali dengan objek ya, tipe data objek, atau nanti akan mengarah ke object oriented programming ya. Nah, tipe data objek ini harus kita pahami. Objek itu adalah tipe data yang bisa menyimpan data dan informasi dan bagaimana cara memproses datanya. Cara memproses datanya, menyimpan data, informasi, dan bagaimana cara memproses data itu.
gitu. Gitu. Di dalam PHP objek itu harus secara eksplisit itu dideklarasikan, ya. Ini must be explicitly declared, ya, harus dideklarasikan. Pertama kita harus mendefinisikan dengan kelas dari objek tadi, ya, maksudnya struktur dari sebuah objek atau kelas dari objek, ya. Kemudian kita bisa menggunakan kelas tadi, ya. Nah, di dalam kelas tadi itu menyimpan struktur, ya, menyimpan informasi, ya, informasi dan fungsi biasanya, menyimpan informasi dan fungsi. Biasanya dalam objek itu ada properties dan method, ya. Properties itu adalah sesuatu yang melekat pada sebuah objek atau informasi yang ada di objek itu. Kemudian metode, ya, kemudian adalah metode atau fungsi-fungsi yang ada di objek tadi. Sekarang kita coba lihat objek. Nanti kita akan bahas objek itu secara menyeluruh di PHP objek, ya, PHP Object Oriented Programming. Sekarang kita bahas apa itu objek aja. Nah, ini pertama adalah kita mendeklarasikan objek tadi dengan keyword class. Class car. Class car ini artinya adalah kelas, ya, car, struktur dari objek car, ya. Kemudian dari struktur objek car ini kita ada function atau method yang namanya adalah sebuah car. Kemudian di sini ada information this, ya, nanti kita jelaskan this itu apa. Ini ada sebuah property atau informasi yang namanya adalah model dan isinya adalah sebuah string, ya, string disebut dengan value. Nah, bagaimana cara meng-create objek tadi? Kita harus melakukan deklarasi objek dengan kelas, ya, atau kelas, struktur dari objek, kelas dulu. Kemudian kita create objeknya, create object. Kita buat kelasnya dulu, kemudian baru kita buat objeknya. Nah, berarti tadi variabel itu isinya bisa sebuah objek. Sekarang kita punya variabel Herbie ini. Herbie ini sebuah mobil, ya, mobil Herbie, ya. Sama dengan new car. New ini adalah untuk membuat objek. Car ini adalah objeknya. Ini dia dari kelas car tadi. Sekarang Herbie sama dengan objek car, gitu, ya. Sekarang kita akan menampilkan propertiesnya atau informasi di dalam sebuah objek tadi. Berarti kita ketikkan perintah echo, kemudian objeknya Herbie sudah menjadi objek, ya. Kemudian nama properties model. Berarti nanti dia akan muncul outputnya adalah VW. Sekarang kita coba di program kelasnya, kelas name misalkan car huruf besar huruf kecil, ya. car extend, nggak usah pakai extend, pasca, kemudian function apa tadi, car, argumennya nggak ada, ya. Kemudian this model sama dengan quote VW, ya, VM. Oke. Sekarang kita buat X, misalkan X sama dengan new car, gitu, ya. Kemudian X, ini function, ya, function car juga, ya. This model, this model, ya. Ini adalah buka kurung tutup kurung untuk car, ini adalah buka kurung tutup kurung untuk function. Oh, salah, ini udah functionnya car.
this X adalah model, panggil objeknya car. Artinya kita memanggil function car, ya, function car di dalam objek car, misalnya cars, ya, cars. Oke. Sekarang coba kita habis itu kita kasih echo di sini, ya, echo cars. Berarti saya akan menampilkan nilai dari objek dari fungsi car, ya, agak banyak. Ini objek cars, fungsi cars. Nanti saya akan menjalankan metode cars, ya. Sedangkan di sini adalah VW, isinya VW. Sekarang kita coba lihat di web browser. Kita kasih BR dulu aja di sini. Oke. Di sini. Oh, nggak bisa. Cars, new class cars, X car, function car, this model VW. Ini langsung aja echo VW. Return. Coba aja. Saya rubah, ya, di sini. Ini this model, Herbie model, ya, this salahnya. Kalau kita kasih di sini X function car, di sini adalah this model sama dengan VW function car, ya, echo this model. Coba saya lihat di sini. Function car, new object car, Herbie models. So object properties, Herbie models. Coba kita lihat sih. Model. Oke, coba kita lihat, ya, salah nggak di sini? Fatal error. Cars model is not undefined methods. Salah, ya, harusnya begini. Sorry. Oke. Ketika saya memanggil function car di sini, ya, function car di sini, ini ada return VW, artinya saya mengembalikan, ketika saya memanggil car maka saya akan mengembalikan nilainya jadi VW. Maksudnya saya akan memberikan output VW gitu, ya. Output tadi ini saya tampilkan di dalam web, ya, di dalam web dengan menggunakan echo. Jadi nanti karakter VW ini akan tampil di dalam web. Kenapa tadi tidak ada, ya? Karena function model nggak ada. Kalau kita lihat di sini, misalkan kalau yang ini berarti yang ini tadi, so object properties model ini berarti saya harus this model VW, this model Herbie model, this model VW, this cars. Kalau tadi kan begini, ya, ini dalam this model sama dengan VW, gitu, ya. VW. Berarti di sini X car, kemudian echo baru model, ya. Coba
Oh, ini nggak ada ininya, titik koma, harus ada titik koma. Fn. Oke, coba kita lihat. Nah, undefined public cars in models, ya, nggak ada property cars di model. Sekarang kita coba ini dulu. Nah, baru bisa mungkin ya. Jadi kita dalamkan function dulu untuk memberikan properties di dalam model, kemudian baru menampilkan VW tadi. Jadi X model, jadi model ini properties ya, properties model berisi VW gitu ya. Kalau enggak ini langsung di sini baru bisa. Bisa. Kan terlalu jauh. Oke. Baru bisa VW seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya. Oh, 0. Satu lagi 0 ya. 0 untuk PHP null value. Null value is specific data which can have only one value, 0 ya. Misalkan ada X adalah variabel ya, hello world, kemudian X 0, kita dummy datanya, tipe datanya. Nanti di sini 0. Kita lihat ya. Di sini coba kita lihat X sama dengan 0 ya. Seperti itu. X sama dengan 0. Kemudian kita dummy data var dum X ya. Maka kita lihat di sini, maka dia tipe datanya adalah 0. Tipe data 0. Dan dia hanya 0 saja. Nggak ada tipe data, pokoknya dia 0 ya. Kemudian kalau kita lihat sesuatu yang misalkan kita tidak tentukan tipe datanya ya, maka sama PHP dia akan dinyatakan nilainya 0 kalau kita lihat. Nah ya, if is variable is created without value, jadi kalau misalkan kita membuat sebuah variabel tanpa ada nilainya atau nilainya, maka dia akan otomatis nilainya dijadikan 0 ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja. Nanti kelamaan ini videonya. Saya akhiri untuk pertemuan web programming yang keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.